Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu ayyuhawidan aw yumajjisan aw yunasiran. Jamaah sekalian, wabil khusus jamaah keluarga besar Bani Radin, dari keluarga besar Ibu Sakonah ya Pak Haji kali ya, Asdoja dan Ibu bukan Habibah yang tadi Asdoja ya. Ya, bukan Kong Haji Radin. Hari ini kita sama-sama kumpul, mencing saudara-saudara kita semua hadir dalam keluarga besar naungan dari Bani Radin. Acara bulanan sekaligus pengajian dan penguyuban Bani Radin, di mana kita semua hadir di rumah kediaman saudara kita Encing Haji Hasbi, yang tadi kita sudah bersama-sama melakukan ziarah kubur ke makom Haji Radin, Haji Saona dan Haji Salib. Ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita usia panjang dalam taat ibadah kepadanya, dan mudah-mudahan kita nanti andai kata kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pengurus keluarga besar daripada paguyuban Bani Radin, yaitu tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Haji Matrohi selaku sekjen, dan kebetulan saudara kita Haji Ustadz Rahmatullah masih di Gontor ya Pak Haji. Beliau sedang nengok putranya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga tadi telah banyak disampaikan oleh Dewan Penasihat kita, yaitu Haji Muhammad Dian SH. Mudah-mudahan apa yang beliau nasihatkan dapat kita terapkan untuk kelanjutan paguyuban Bani Radin. Semuanya encing kami yang tidak kami sebutkan karena waktu juga. Saya yakin ibu-ibu sudah pada lapar. Sate udah pada menunggu. Ya Pak Haji Hasbi, sate udah ada. Ya. Ustadz Haji Basarudin yang udah 2 kali mimpin zikir tahlil, pertama di makom ya, di makom pengaji Bani Radin, yang kedua di belakang rumah Pak Haji Hasbi, ditambah lagi tadi khotmul Quran ya. Mudah-mudahan itu bagian daripada piringan doa kita semua dari anak-anaknya, cucunya dan cicit-cicitnya. Semoga engkau kita yang udah lama meninggal dunia, mereka giram melihat anak cucu cicitnya yang selalu ngumpul semacam ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan segala hajat dan segala kebutuhan kita. Amin ya rabbal. Sebelum saya lanjutkan, ini ada titipan doa yaitu dari Sohibul Bait Bapak almarhum Sudirman bin Wakiran, almarhum Haji Malian binti Siamet, almarhumah Haja Maswida binti Toni. Semoga almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya, jadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah.
ala hadini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekalipun hujan turun dari kemarin, di mana hujan ini tidak bisa kita prediksi, betul ya? Ya, kadang-kadang dia berhenti, ntar muncul lagi, ya. Makanya itulah hak di antara hak Allah yang tak pernah tahu tentang hujan kapan turun, tentang mati kapan kita mati, betul. Tentang ada bayi di alam rahim ibu nggak pernah tahu apakah laki-laki atau perempuan. Kemudian tentang kematian, kapan kita mati, di bumi mana kita mati, itu semua adalah rahasia daripada rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, cancing kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak panjang lebar. Pertama, kumpulnya kita mendapatkan pahala silaturahmi. Nabi mengatakan man ahabba ayyumsa fi asari falyasil rahimah. Kata Nabi, barang siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, amin. Yang amin takutnya mati. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya, amin. Dan dimurahkan rezekinya, kuncinya kata Nabi, falyasil silatur, banyakin silatur. Dengan silaturahmi, insya Allah panjang umur, amin. Awet muda, amin. Kagak ada galau, betul nggak? Mudah-mudahan habis silaturahmi diberikan rezeki oleh Allah, amin. Mana buktinya? Itu buktinya banyak. Ntar habis ini kita pada makan, itu kan rezeki, betul nggak? Kalau ibu mampir di restoran Padang, apalagi sate mahal, betul nggak? Disinilah hikmah silaturahmi. Oleh karena itu terus jangan sampai diputus, ya. Siapa yang memutuskan silaturahmi, amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan salah satu la yuqbalullahu minhum sarapan wala adlan. Kata Nabi, ada 3 golongan manusia yang amal ibadahnya ditolak, naudzubillah min. Puasanya ditolak, naudzubillah min. Baca Qur'annya ditolak, naudzubillah min. Haji umrohnya ditolak, naudzubillah min. Sedekahnya ditolak, naudzubillah min. Siapa yang 3 golongan itu, kata Nabi? Yang pertama akul walidain, golongan yang ditolak amal ibadahnya. Yang pertama anak yang durhaka kepada orang tua. Baik-baik bu, jangan bangga dengan ibadah kita, jangan bangga dengan umroh haji kita, jangan bangga dengan sedekah kita, kalau kita hidupnya masih suka bangkang sama orang tua. Betul betul tidak? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu diterangin dalam surat An-Nisa ayat 36. Hendaknya kamu selalu beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah. Lalu yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maaf aja ibu, kalau ibu jangan bangga dengan ibadahnya. Kalau kita masih saja durhaka sama orang tua kita, durhaka sama engkau kita, durhaka sama emak bapak kita, surga, jangankan surga, baunya aja nggak akan dapat. Nauzubillah min. Baik, mudah-mudahan dengan asbab kita banyak hadir ke majelis ilmu, semakin cinta kepada orang tua kita. Amin ya robbal. Bukti cinta gimana? Kita doain orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah pada meninggal. Mudah-mudahan engkau kita, ya keluarga besar daripada Bani Radin beserta wa usulihim wa furu'ihim, keturunan-keturunannya, anak cucu dan cicitnya, insya Allah anak-anak yang menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita capek-capek ibadah, tahu-tahu disana ditolak oleh Allah lantaran kita durhaka sama emak bapak kita. Kira-kira ada nggak yang model begitu bu di sini, ada nggak? Ada nggak? Jangan sampai kita durhaka, ya. Nggak boleh durhaka emak bapak kita, nggak boleh durhaka sama mertua kita, betul nggak?
Jangan sampai kasih sayangnya dipilih-pilih. Betul atau tidak? Betul. Sama mertua kita sayang, sama orang tua harus kita sayang, seimbang ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak termasuk golongan yang akul walidain. Yang kedua, siapa lagi yang amal ibadahnya ditolak? Kata Nabi, al-mannan. Apa yang kedua? Al-mannan. Artinya tahu al-mannan? Belum tahu ya. Insya Allah kalau ngaji tahu artinya. Al-mannan itu artinya orang yang suka memberi, suka diungkit-ungkit, suka dibangkit. Makanya itu orang kagak ikhlas. Kalau kagak ikhlas kira-kira diterima apa kagak? Sedekah juga, ngasih juga, diungkit-ungkit, kasih kebaikan. Kadang-kadang kita suka ngungkit kebaikan. Na'udzubillah min. Baik-baik Bu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu sedekah, tapi kamu suka ngungkit-ungkit sedekah kamu. Betul tidak? Bil manni wal adha. Dengan apa? Dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Kadang-kadang kata-kata yang menyakitkan. Baik-baik Bu. Nyakitin orang tua, ibadah kita ditolak. Na'udzubillah min. Kemudian kita memberi sesuatu, kuncinya kelihatan dohirnya emang hebat tuh orang dermawan, tapi hatinya nggak ikhlas, suka ngungkit-ngungkit pemberiannya. Kira-kira ada nggak di sini Bu? Halo, ada nggak Pak? Oh ya, ada nggak? Kalau kita memberi jangan suka ngungkit-ngungkit, betul nggak? Bahkan kata Nabi, tangan kanan memberi, tangan kiri ikhlas. Amin ya robbal. Mudah-mudahan semakin ngaji semakin lama semakin ikhlas sedekahnya. Amin ya robbal. Ibu kalau nggak bisa sedekah pakai uang, boleh nggak pakai sesuatu? Kata Nabi, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, walau bisyaqi tamrah. Bisa kamu bersedekah walaupun satu butir korma. Walaupun satu butir korma. Nggak bisa satu butir korma, ibu bisa sedekah dengan tetangga walaupun satu tusuk sate. Masa iya sedekah satu tusuk sate? Ini bahasanya lugas. Kata Nabi, walaupun kita sedekah dengannya kecil, yang penting atau paling tidak kita sedekah pakai satu aqua, diminum sama orang itu, insya Allah nanti di padang mahsyar kita tidak akan haus. Amin. Makanya orang yang suka memberikan sedekah, apakah makanan, apakah minuman, hari ini adalah giliran dari mana? Kelompok mana sekarang? Ibu Asgoda ya. Mudah-mudahan satenya sampai ke akhirat. Amin robbal. Jangan suka diomong-omongin. Betul nggak? Ini kan brengsek gadget para PA. Nah udah bilang men, bisa sedekah dikit ngomongin lagi. Ada yang begitu, model begitu Bu. Yang mana orangnya? Ha? Ikhlas, ikhlas. Bu, kalau ikhlas itu ibaratkan kata Jenur MD, kita makan buah apel, buah apa tuh, jeruknya mahal-mahal. Nah besok kalau kita BAB, buah jeruk kita. Nah ini ya kan, jangan cerita ya, kita ikhlaskan, bisa atau tidak? Mudah-mudahan kalau ikhlas, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah. Jangan suka mungkit-mungkit pemberian. Yang ketiga, apalagi yang ditolak amal ibadahnya oleh Allah. Yang ketiga, yang ditolak amal ibadahnya oleh Allah, kata Nabi, adalah yaitu di dalam sebuah hadis, mukadzibun bil qadar. Apa Bu? Mukadzibun bil qadar. Dia itu tidak percaya kepada qadar, tidak percaya kepada takdir, bahwa hidup manusia yang nentuin siapa Bu? Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara, ada surga, ada neraka, betul. Ada yang ahli ibadah, ada nggak? Ada yang malas buat ibadah, ada nggak? Masya Allah mau ibadah malas banget, betul nggak? Sama garas, rajin banget sama garas, tahu garas? Oh ada undangan, garas. Belum apa ya? Ya, undangan. Ibu yang berbahagia, berbakti kepada orang tua, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Tuh bayangkan, berbakti kepada orang tua sama jihad fisabilillah. Satu ketika ada seorang sahabat ketemu dengan Nabi, Anas bin Malik, ditanya, mana Nabi? Ada di sono.
Langsung nih orang nanya, ya Rasulullah, saya ikut perang bersama Anda, boleh atau tidak? Kata Nabi, apakah kamu masih adakah kedua orang tua kamu? Qala na'am, ada ya Rasulullah. Tapi hima jihad, kamu berbakti taat kepada orang tua itu sama nilainya berjihad fisabilillah. Amin ya robbal. Baik-baik nih Bu, jangan sampai orang tua kita lupakan, apalagi ibu, betul nggak? Siapakah orang yang aku muliakan di dunia ya Rasulullah? Ummuka, apa artinya? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Berapa kali Nabi nyebut? Summa abuka. Baru? Jadi Nabi nyebut ibu berapa Bu? Nyebut bapak satu berapa? Berarti satu bapak harus punya 3 ibu. Cerdas. 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 Amin. Ini orang cerdas ya. Kalau 4 dari surat itu dan lagi tuh. Kalau itu atau balakum minal masna wa sulasa wa ruba. Bu, dikit lagi. Sekarang pahala ziarah. Nah, ini Bu. Supaya kita jangan sampai waktu orang tua kita hidup, kadang-kadang kita ambil itu uangnya. Kita manfaatkan, kita punya rumah, warisan dari orang tua, betul enggak? Ada tanah, warisan orang tua, betul enggak? Kita bisa sekolah, lantaran ada orang tua kita, betul? Udah orang tua mati, jarang ziarah, ada kira-kira begitu? Kadang-kadang menjelang Ramadan ini ada orang-orang pengajian majelis taklim kumpul beberapa bis sampai ke Banten, betul? Sampai ke Cirebon, betul? Sampai ke Songo, betul? Tapi emaknya sendiri kadang-kadang kagak ziarahin, ada kira-kira? Halo, ada nggak Bu? Yang mana orangnya? Hah? Percuma kita ziarah. Surga dan neraka ada di bawah tapak kaki ibu kita, betul tidak? Jangan sampai kita ziarah kemana-mana sampai, tapi karena sampai ziarah kepada ibu kita. Nah, untuk bilang Nabi mengatakan dari Abi Hurairah, manzaro qabro abawi au ahaduhuma fi kulli jum'atin marrah ghafarallahu wa kana barran bi walidayhi. Siapa orang yang rajin ziarah ke makam bapaknya, emaknya, atau ziarah kepada makam engkongnya, lalu orang itu membacakan surah Yasin atau dia membaca tahlil di depan makamnya, ghafarallahu lahu, maka orang itu pulang dari ziarah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Hasbi tadi kita di rumah itu Pak Haji Sapri doakan dosa kita tuh, ya. Amin ya robbal. Siapa yang ziarah? Makanya belum ziarah kan lu pada ziarah semua. Betul nggak? Supaya dosa itu diampuni. Kemudian kata Nabi, wa kana barran bi walidayhi, ciri anak yang berbakti kepada orang tua, dia rajin ziarah ke makam ibu dan bapaknya, termasuk kakeknya dan engkongnya Bani Nabi. Amin ya robbal. Amin robbal. Amin. Bahkan ada hadis lain kata Nabi, man zara qabra walidayhi au ahaduhuma faqara inna yasin wal qur'anil hakim ghufirallahu dzalika ayah wa harban. Siapa yang ziarah sampai ke kuburan emaknya, engkongnya, bapaknya, saudaranya, setiap satu huruf itu menjadi pahala buat orang yang ziarahi. Amin ya robbal. Yasin, Yasin berapa huruf? Yasin berapa huruf? Ya, amasin. Masya Allah Bu. Berapa jumlah Yasin? Banyak banget Bu. Makanya mudah-mudahan yang sering ziarah, insya Allah pahalanya semakin sabar. Amin ya robbal. Yang terakhir kata Nabi, manzar qabra walidayhi au ahaduhuma, siapa orang yang ziarah ke kubur makomnya, emaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, maka orang itu kana kahijjatan, seperti pahala mendapatkan ibadah haji ke tanah suci. Amin ya robbal. Makanya yang belum sempat pergi haji, silakan ziarah aja. Pulang dari ziarah dapat tiket haji. Oh, dari mana ziarah? Bagi gua haji loh, kalau bejat. Aduh. Ya. Ini yang hebat ini Bu. Inna rajula, sesungguhnya seseorang yamutu walidah, di mana orang tuanya, ibunya meninggal, wahwa akun lahuma, ini anak bangor banget. Waktu ibunya masih hidup, kagak pernah menghormati. Ada nggak kira-kira begitu?
Glamor banget nih orang, ibunya masih ada, sampai sekarang kagak dia kunjungin. Kemudian anak orang tuanya meninggal, bu, orang tuanya apa? Meninggal. Kemudian pada waktu dia meninggal, Allah catat wayuktab baron, maka orang itu dicatat oleh Allah menjadi anak yang berbakti kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan menjelang Ramadan tinggal beberapa hari lagi, masih ada pertemuan satu kali lagi nih ya. Yang pertama, mari kita jalin silaturahmi, saling maaf, memaafkan. Mudah-mudahan kajian yang dapat saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan kita doakan yang hadir semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu, dipanjangkan umurnya, diberikan murah rezekinya, sehat jasmani dan rohaninya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita angkat tangan kita bermunajat di bulan Rajab. Siapa yang bermunajat di bulan Rajab, doanya langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa anta lidzalika asir. Allahumma ya muyassir yassir alaina kulla asir wa taysirul asir alaika yassir. Allahumma ya man la yahtaj ila bain tafsir hajatuna ya Allah ilaika tasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma salli Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukhusna bi anikal la tanam wa qulubna bi anikal la yuram wa hdina wa anta sighuna wa rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Allahumma ja'al qabrahu qubrah min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu qubrah min qubarin niran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma anzil rahmata wa syafa'ah ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma khtim lana inda ajalina min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.